Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi. Dia Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati lagi kebaikan, menikmati kasih setia, menikmati kemurahan, dan menikmati kebajikan seumur hidup kami. Sebab sungguh hanya karena kemurahan kami boleh ada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
mengangkat tanganku, selamanya kau ajar bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat. Kau hebat bagi kami Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau Allah. Kami menyembah. Kami memuji nama-Mu. Kami menyembah. Mengangkat tangan kepadamu, bersyukur kepadamu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, kami mengangkat wajah kami, memandang kepada-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, sebab Kau satu-satunya. Tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus
kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang hebat. Syukur, syukur, syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kau angkat kami dari lumpur dosa. Dan kau tak ingat-ingat lagi akan kesalahan kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Engkau takkan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah memberikan yang semua terbaik bagi kami. Semua yang dari-Mu, semuanya terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami
Kami bersyukur sebab Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman di dekat-Mu. Kami tenang sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau yang selalu menyatakan kebaikan-kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang menopang hidup kami sehingga kami dapat terus berdiri sampai hari ini. Dengan iman yang teguh berharap kepada-Mu. Engkau yang menjaga kami, kami aman sampai hari ini. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami Tuhan. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktu. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami tinggal tenang dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku.
pada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Ya, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu, menikmati pertolongan-Mu. Dan itulah yang membuat hati kami terus tenang dalam hidup ini. Sekalipun di tengah badai. Karena kami percaya pertolongan-Mu takkan pernah terlambat dari kami. Kami
Kami siapkan hati kami untuk firman. Sebab firman-Mu yang menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami, membangkitkan iman kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini harusnya tugas Ibu Meli, tapi karena semalam mendadak harus masuk ke UGD, dan hari ini saya akan menggantikan. Kita sampai di dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-13, dan mulai ayat pertama. Oh, ada yang baru yang nggak tahu logonya. Sebentar, saya jawab dulu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oh, sudah ada yang jawab, terima kasih. Oke, saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhannya. Raja Abia. Dalam tahun ke-18, Raja Yerobeam menjadi raja Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Jadi Abia ini penerus dari Rehabeam, kerajaan Yehuda, dan Yerobeam ini adalah Raja Israel. Karena kita tahu sejak Salomo meninggal, maka kerajaan Israel menjadi terpecah menjadi dua suku, yaitu Yehuda Binyamin menjadi kerajaan Yehuda, dan 10 lainnya menjadi kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Itu terjadi karena Rehabeam tidak menuruti nasihat orang-orang yang lebih tua, tapi dia dengan angkuh, dengan pongah mengikuti nasihat anak-anak muda yang sebaya untuk melakukan hal yang lebih keras, lebih kejam dari ayahnya. Sehingga Yerobeam memimpin pemberontakan. Ayat 3 saya akan baca lanjut. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedang Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang agak perkasa. 1:2. Jadi 400.000 lawan 800.000. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati,
dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Ini dia bicara tentang ayahnya, yaitu Rehabeam, yang waktu memerintah masih muda, dan dikatakan hatinya belum teguh, dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Akhirnya waktu zaman Rehabeam, Yerobeam, Rehabeam dikalahkan. Nah, tetapi ini anaknya, dia mengungkapkan hal ini. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena padamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami, Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikan peki perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikan peki perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar, dan mereka dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Nah, dari kisah ini ada sebuah pembelajaran yang harus kita teladani, tetapi tentu sekali lagi ada sebuah peringatan untuk kita nggak lakukan. Ya, saya mulai dari kisah ini, bagaimana Raja Abia yang menggantikan ayahnya Rehabeam. Satu hari dia harus berhadapan dengan Yerobeam yang memimpin kerajaan Israel. Dan jelas ayat tadi katakan pasukan Abia hanya 400.000 orang, sementara pasukan Yerobeam itu 800.000 orang. Jadi 2 kali lipat. Sehingga dengan strategi Yerobeam bisa membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, satu berhadapan
head to head, yang sebagian lagi memutar ke belakang pasukan Yehuda, supaya maksudnya pasukan Yehuda itu bisa terjepit. Tetapi kebenaran yang kita belajar hari ini adalah, mari hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita baca di dalam kitab Nabi Yeremia, di dalam pasal 17 ayat 5 dan 6, 7 dan 8, di situ firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya akan bacakan saja ayat-ayatnya, Yeremia 17 ayat 5 mulai. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau bahasa di 2 Tawarik tadi, Abia berkata kepada Yerobeam, kalian sudah meninggalkan Tuhan. Kalian sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Ayat 6 saya baca, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ayat 7. Tetapi apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan bisa menolong kita dengan banyak cara. Berkali-kali terkadang saya ngomong gini, masa kita kalah dengan satu produk, dengan satu slogan produk yang cukup terkenal. Ada slogannya gini, inovasi tiada henti. Artinya selalu ada cara-cara baru, ada inovasi-inovasi baru yang tiada hentinya. Nah, ada orang katakan ada 1001 cara. Tapi saya mau katakan Tuhan punya banyak sekali cara untuk menolong orang-orang yang mengandalkan Dia. Nah, kita melihat pagi hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 13, bagaimana Tuhan membela Abia, membela orang-orang Yehuda ketika mereka berhadapan kepada Yerobeam. Tapi bicara tentang mengandalkan Tuhan, bukan hanya bicara kita teriak-teriak doa, minta tolong sama Tuhan. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tadi di situ ditulis dikatakan, mereka tetap melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, itu artinya mereka tetap melakukan semua perintah Tuhan. Apa yang dimaksud? Taurat Tuhan. Bagaimana imam-imamlah yang melayani, terus mereka tetap memberikan korban pagi dan petang, mereka menjaga kaki dian itu tetap menyala, terus mengisi minyak. Ini bukan bicara tentu, oh kalau gitu yang melayani itu hanya imam. Bukan itu maksud saya. Tapi mereka melakukan sesuai perintah Tuhan. Karena kita tahu di dalam perjanjian baru, orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi imamat yang rajani. Tapi konteks ayat ini adalah bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, mereka masih taat melakukan semua peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Sementara Yerobeam tadi kan membangun lembu emas, terus mengangkat orang sembarangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi maksud saya adalah seperti ini. Mengandalkan Tuhan itu artinya bukan cuma teriak-teriak, doa, minta tolong sama Tuhan. Merasa engkau percaya kepada Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Berkali-kali saya mengatakan satu-satunya bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang kita andalkan adalah kita melakukan firman-Nya. Kita melakukan semua perintah-perintahnya. Bapak-bapak yang baru pulang dari camp pria, ada sesi pertama dikatakan bahwa firman Tuhan itu bukan undangan. Firman Tuhan itu perintah.
Nah, bedanya undangan dan perintah itu apa? Undangan itu kita boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau perintah, suka nggak suka, mau nggak mau, ya harus dilakukan. Nah, jadi mari kalau kita berkata kita ini orang yang mengandalkan Tuhan, maka kita juga harus menjadi orang yang memandang firman Tuhan itu sebagai sebuah perintah yang harus kita lakukan. Jadi bukan cuma sekedar teriak berseru-seru, Tuhan tolong, Tuhan aku percaya, Tuhan aku andalkan Engkau, Tuhan aku percaya Engkau sanggup menolong. Bukan, mengandalkan Tuhan itu bukan teriak-teriak doa. Jangan-jangan itu cuma demo, cuma teriak-teriak aja, tapi hidupnya nggak sesuai dengan peraturan. Nah, jadi coba renungkan dalam hidup kita. Doa kita selama ini, doa sebuah pengandalan penyerahan, atau doa kita ini cuma demo, demonstrasi, menuntut Tuhan. Dan saya mau katakan ketika kita hidup nggak melakukan firman, tapi kalau kita doa, teriak-teriak, seakan-akan kita percaya, seakan-akan kita lebih sungguh-sungguh dari yang lain, jangan-jangan itu bukan doa, Bapak Ibu. Jangan-jangan itu cuma sebuah demonstrasi kita kepada Tuhan. Kita sedang mendemo, kita sedang memberontak kepada Tuhan. Jadi bicara tentang mengandalkan Tuhan, sekali lagi, itu satu paket dengan memandang firman itu sebagai sebuah perintah yang harus dilakukan. Ini kebenaran yang harus kita mengerti, Bapak Ibu. Nah, jadi mari hidup mengandalkan Tuhan. Kita tahu akhirnya walaupun Yerobeam datang dengan 800.000 pasukan dengan strategi yang baik, yang bagus, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjauhkan diri dari Tuhan, mereka mengganti pola ibadah mereka, mereka mengganti cara-cara penyembahan mereka. Ya, akhirnya mereka kalah. Saya sudah pernah katakan, meninggalkan Tuhan ataupun ditinggalkan Tuhan, itu keadaan akan menjadi pahit. Tentu kenapa Tuhan meninggalkan kita? Tentu karena kita mau terus hidup dalam dosa. Ingat, kita ini orang benar yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan 1 Yohanes katakan, kita ini lahir dari benih ilahi. Dan benih ilahi itu nggak mungkin berbuat dosa. Tapi memang terkadang saya mau katakan daging kita ini kan masih terikat dengan tabiat dosa. Makanya firman Tuhan itu harus membaharui pikiran, kehendak, perasaan kita, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita sih sudah selamat, tapi jiwa dan tubuh kita ini harus dibaharui. Makanya kalaupun daging kita menyeret kita, keinginan, pikiran, kehendak kita menyeret, dan akhirnya kita terjatuh, cepat kembali kepada Tuhan, cepat bangkit. Tuhan ampuni aku. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan mengaku kepada Tuhan diampuni. Tapi tinggallah dalam komunitas, saling mengaku, dan saya mendoakan supaya kita sembuh. Tapi kalau kita memang mau terus tinggal lagi di dalam dosa, asyik dengan dosa, ya Tuhan tinggalkan kita. Karena Tuhan itu maha kudus, maha suci, nggak bisa bersatu dengan dosa. Jadi betapa pahitnya hidup kita dengan kalau ditinggalkan Tuhan, atau kita yang meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Rasa kecewakah? Atau merasa sudah punya segalanya, sudah kaya, sudah punya banyak uang, nggak rasa butuh Tuhan lagi, sehingga meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, mau meninggalkan Tuhan ataupun ditinggalkan Tuhan, itu keadaan kita akan pahit. Jadi pagi hari ini, mari andalkan Tuhan. Apapun situasi yang kau alami hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi terus praktek firman Tuhan, terus lakukan firman Tuhan. Sekalipun mungkin sepertinya kau belum melihat hari ini pertolongan Tuhan, tapi tetaplah percaya, tetap lakukan firman. Itu bukti percaya kita. Berkali-kali juga saya katakan satu-satunya bukti kita percaya kepada Tuhan,
itu kita melakukan firman-Nya. Jadi bukti percaya kepada Tuhan itu bukan kalau mujizat terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu. Itu bukan bukti percaya. Itu adalah akibat dari kita percaya. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu. Tapi satu-satunya bukti kita percaya kepada Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, mengikuti semua perintah. Jadi itu pembelajaran pertama yang harus kita lakukan, andalkan Tuhan. Bukti pengandalan kita, kepercayaan kita pada Tuhan adalah taat melakukan firman Tuhan. Nah, yang saya maksud tadi adalah peringatan tadi itu yang ayat-ayat bagian terakhir. Nah, ini yang jangan diikutin. Tapi bukan berarti terus kalau Bapak Ibu nggak mengikuti ayat ini, khususnya Bapak-Bapak, nggak ngikutin ayat ini, bukan berarti terus Bapak-Bapak nggak melakukan firman. Bukan. Justru berkali-kali saya katakan, firman Tuhan khususnya perjanjian lama, itu yang ditulis untuk apa? Tujuannya dulu harus paham. Yang baik untuk ditiru, yang nggak baik untuk jadi peringatan supaya nggak ditiru. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak tidak melakukan seperti yang Abia lakukan di ayat 21, justru Bapak-Bapak sedang memenuhi tujuan Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Karena di situ katakan Abia menunjukkan dirinya kuat, nah ia mengambil 14 istri. Nah, itu yang jangan dilakukan Bapak-Bapak ya. Coba ibu-ibu yang di sebelah suaminya, tuh, jangan ya, jangan coba-coba ya. Karena kita tahu akibatnya yang akan kita tanggung itu akan sangat fatal. Karena firman Tuhan katakan sejak semula tidaklah demikian. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan satu-satunya istrinya itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Siapa yang jadwal doa hari ini ya? Ko Joni Samuel ya. Oke, saya serahkan kepada Ko Joni. Silakan berdoa. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin diperlengkapi. Dan kami semakin hari semakin taat, semakin teguh berpegang pada kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pagi hari ini boleh belajar Tuhan untuk taat, lakukan setiap perintah-Mu. Sehingga Engkau membuat kami berhasil dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau semakin memakai hidupnya untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau pakai Pak Heri dan keluarganya, setiap kehidupan mereka boleh membawa kebenaran-Mu Tuhan, dan mereka terus mulai mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat hidup mereka, keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Mary Tuhan yang masuk dalam sakit, yang sakit Tuhan dalam nama Yesus, biarlah kuasa biru-biru memulihkan keadaan tubuhnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden dan para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami dengan adil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini
Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami, Tuhan. Karena mungkin selama ini doa kami bukan doa di dalam kepercayaan dan pengandalan Engkau, tapi kami hanya sekedar teriak-teriak demo menuntut Engkau, karena kami tidak melakukan firman-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, bukti pengandalan kami kepadamu, bukti kepercayaan kami kepadamu. Kami melakukan semua perintah firman-Mu. Kami menikmati janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan kami mau taat melakukan firman. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru. Ini yang muncul angka nomor handphone